Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para alim ulama, para asatid, wabil khusus akhunal kiram Ustaz Haji Imam Anwari, akhunal kiram Ustaz Nur Amali, segenap takmir Masjid At-Taqwa yang saya muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah sehat semuanya Bapak Ibu ya. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah masuk di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bahkan malam hari ini kita telah masuk malam yang ketiga. Dari bulan Rajab kita sudah selalu memanjatkan doa dengan doa yang cukup viral. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan suci Ramadan. Artinya doa-doa kita tersebut alhamdulillah diijabah. Terbukti hari ini kita telah masuk di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Mari Bapak Ibu, kita manfaatkan perjumpaan kita dengan Ramadan tahun ini untuk banyak beramal soleh. Kita isi Ramadan ini dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Karena yang hadir pada malam hari ini tidak ada satupun yang berani memberikan jaminan kalau umur kita ini akan sampai Ramadan tahun depan. Betul nggak Bapak Ibu? Mumpung Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita ambil pelajaran Ramadan. Karena Ramadan ini satu bulan yang memberikan banyak pelajaran kepada kita sebagai hamba-hamba Allah yang ingin bertakwa. Bapak Ibu yang saya hormati, apa saja pelajaran yang bisa kita petik dari bulan suci Ramadan ini? Tentu banyak. Di antaranya adalah sholat berjamaah. Karena di bulan suci Ramadan ini kita diajarkan untuk istiqomah dalam sholat berjamaah. Barangkali mohon maaf ada di antara kita yang sebelum Ramadan sholatnya jarang-jarang berjamaah di masjid. Sholat tapi di rumah. Tapi begitu masuk Ramadan ada motivasi untuk berjamaah di masjid. Terutama sholat tarawih, kalau sendirian di rumah rasanya kurang resep. Betul Bapak Ibu? Sehingga mau nggak mau kita berjamaah di masjid seperti ini. Ini walaupun sudah masuk malam yang keempat, bukan malam ketiga Bapak Ibu. Malam keempat tapi At-Taqwa masih penuh jamaah. Alhamdulillah. Kalau saya hitung jamaah bapak-bapak masih 300 orang. Jamaah ibu-ibu nggak terlihat dari sini Bu. Belum lagi jamaah yang kagak nampak. Ini tentu lebih banyak lagi. Bapak Ibu yang saya cintai,
Sehingga bulan Ramadan ini termasuk bulan yang memberikan pelajaran kepada kita untuk istiqomah sholat berjamaah. Bukan terawihnya saja, tapi rawatib 5 waktunya itu juga harus kita laksanakan dengan berjamaah, Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada uzur, laksanakan dengan berjamaah. Terawih itu hukumnya sunnah. Itu saja kita tunaikan dengan berjamaah, apalagi yang wajib. Betul nggak, Bapak Ibu? Kita lihat sejarah, Bapak Ibu, sepanjang hidupnya Rasulullah, dari sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul sampai wafatnya beliau, kalau kita pelajari dari berbagai hadis Rasulullah, ini belum pernah Nabi sholat fardu itu sendirian. Sakit sekalipun beliau tertatih-tatih ke masjid. Di masjid udah terlanjur diimami sama Abu Bakar As-Siddiq karena saking lamanya nunggu baginda Nabi nggak hadir. Itu pun Nabi tetap hadir ke masjid. Sahabat yang sudah terlanjur sholat bersama dengan Abu Bakar ini memberikan isyarat tepuk. Ini menunjukkan Nabi hadir. Abu Bakar pun mundur, Nabi tetap maju untuk menjadi imam walaupun sambil bersandar. Kita lihat sejarah lagi ketika berperang melawan orang-orang kafir dalam kondisi yang menegangkan, yang mengkhawatirkan Bapak Ibu. Nabi sholatnya nggak sendirian. Sholat khauf, sholat yang dikerjakan di situasi perang itu dilaksanakan dengan berjamaah Bapak Ibu. Bukan munfarid. Berjamaah Bapak Ibu. Ini betapa pentingnya sholat berjamaah. Saking pentingnya sholat berjamaah, baginda Nabi bersabda, sholatul jamaah afdalu min sholatil fat bisab'i wa ishrina darajah. Sholat yang ditunaikan dengan berjamaah, pahalanya jauh lebih besar ketimbang sholat yang dikerjakan sendirian. Berapa pahala yang Allah akan limpahkan kepada orang yang sholatnya berjamaah? Bisab'i wa ishrina darajah. 27 derajat. Ulama hadis menjelaskan 1 derajat saja andaikan diturunkan oleh Allah di bumi ini, maka makhluk seluruh bumi akan merasakan bahagia yang luar biasa. Mereka akan bersuka cita dengan 1 derajat saja, Pak. Apalagi isab'i wa isrina darajat, 27 derajat. Subhanallah. Bapak Ibu yang saya hormati, dan saking pentingnya sholat berjamaah, sehingga sampai Bani Salamah, satu suku yang sangat getol belain perjuangan dakwah Rasulullah, Bapak Ibu. Mereka tempat tinggalnya ada di pinggiran kota Madinah. Itu berniat ingin pindah rumah yang dekat sama Masjid Nabawi. Jadi mereka akan berbondong-bondong pindah rumah Bapak Ibu. Dari pinggiran kota Madinah ke tempat yang dekat sama masjid. Kebetulan ada lahan yang masih kosong di dekat Masjid Nabawi. Berita tersebut sampai kedengaran kepada baginda Nabi. Nabi mengambil tindakan Bapak Ibu. Beliau datang kepada Bani Salamah. Mempertanyakan apakah mereka benar-benar niat ingin pindah rumah ke dekat masjid. Mereka menjawab, na'am. Aradna ya Rasulullah. Ya Rasul, saya pingin banget pindah rumah biar rumah saya itu dekat sama masjid. Karena kalau rumah saya jauh begini ya Rasul, sering telat sholat jamaahnya. Bahkan sering ketinggalan sholat berjamaah. Saya pingin istiqomah sholat berjamaahnya ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata jawaban Nabi, Bapak Ibu, itu Nabi mencegah Bani Salamah untuk pindah rumah ke dekat Masjid Nabawi. Apa alasan Nabi mencegah mereka pindah ke rumah yang dekat sama Masjid Nabawi?
Kata Nabi, diyarokum tuktab atharakum. Wahai saudaraku Bani Salamah, kalian tetaplah tinggal di rumahmu. Karena Allah akan mencatat setiap langkah-langkahmu menuju ke masjid. Diyarokum tuktab atharakum. Tetaplah kalian tinggal di rumah. Nabi mengucapkan diyarokum tuktab atharakum sampai 3 kali, Pak, kepada penduduk Bani Salamah. Jadi Nabi malah melarang penduduk Bani Salamah yang rumahnya jauh dari masjid pindah rumah yang dekat sama masjid. Dilarang oleh Nabi. Kenapa? Alasannya simpel. Kata Nabi, tuktab atharakum, Allah akan mencatat setiap langkah-langkahmu menuju ke masjid. Satu langkah yang kita niatkan untuk ke masjid, Bapak Ibu, itu ditambah satu kebaikan, dihapus satu dosa. Bayangkan. Jadi semakin jauh dari masjid, semakin banyak langkahnya, semakin besar pahalanya, semakin banyak dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan ini hadis agak berhati-hati, saya pelan-pelan aja karena memang ini kalau gagal paham bahaya. Jadi Nabi melarang orang pindah rumah ke dekat masjid itu bukan karena nggak cinta sama masjid. Justru pada waktu itu Bani Salamah sangat senang sholat berjamaah. Sehingga pingin sholatnya biar nggak ketinggalan, itu pingin pindah. Biar rumahnya dekat sama masjid. Tapi kata Nabi dilarang. Jangan, kamu tetap di sini saja. Langkah-langkahmu menuju ke masjid, ternyata akan menambah pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan menghapus dosa-dosamu. Jadi dari hadis ini, Pak, saya ingin sampaikan ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Orang rajin ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk taklim, bukan disebabkan karena rumahnya dekat sama masjid. Bukan. Tapi orang rajin ke masjid, istiqomah ke masjid, baik ikut kajian, baik sholat berjamaah, itu karena iman. Bukan karena rumahnya dekat sama masjid. Kok Ustaz berani ngomong begitu? Iya. Banyak kok orang yang rumahnya dekat banget sama masjid. Bahkan nempel dinding rumahnya sama dinding masjid. Tapi bertahun-tahun ditungguin sama Ustadz Imam agak nyampe-nyampe ke masjid. Betul? Ini nggak usah ada yang tersinggung. Oh, ini pelajaran kok. Kalau ada yang tersinggung, kelempengan aja. Ke Bali nyampe, ke puncak weekend nyampe, ke pantai matahari Carita nyampe. Ke masjid ditunggu-tungguin janji doang. Wah, Ustadz mau ke masjid, ditunggu-tungguin kagak nyampe-nyampe. Jadi orang rajin ke masjid itu, Bapak Ibu, bukan karena dekat rumahnya sama masjid. Jelas nggak kira-kira? Karena iman, ada keimanan yang melekat di dada. Walaupun jauh dari masjid, tapi kalau hatinya terikat dengan masjid, akan semangat pergi ke masjid. Sekarang alasan apa untuk tidak rajin ke masjid? Jalannya aspal, lampu penerangannya terang, kendaraan kita punya, serendah-rendahnya bisa jalan kaki, malah tambah sehat kita. Dan sekarang sejauh-jauhnya masjid, ya Allah, saya ucapkan selamat untuk jamaah At-Taqwa. Musola At-Taqwa sekarang diresmikan menjadi Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah. Ini yang bahagia Ustadz bukan cuma jamaahnya, tapi Ustadz-Ustadznya juga bahagia. Saya sekali kok senang kebagian di absen khutbah setiap Jumat. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah. Artinya apa? Bukan dekat sama masjid yang menyebabkan seseorang rajin ke masjid, tapi keimanannya. Banyak orang yang dekat sama masjid, rumahnya ditunggu-tungguin, kagak nyampe-nyampe. Begitu nyampe udah dalam kurung batang. Udah begitu mintanya yang paling depan, depannya imam lagi. Padahal dia baru ke masjid. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Ini kenapa pada diam semua begini ya? Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, hadisnya sahih mutawatir. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 40 perawi.
Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang akan memperoleh perlindungan dan naungan ketika tidak ada naungan dan perlindungan kecuali naungan dan perlindungannya Allah. Di antara 7 itu, Pak, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang hatinya terikat dengan masjid. Ini kira-kira Masjid At-Taqwa sore hari ini mau takjil udah ada air mineral apa belum? Jangan-jangan belum nih. Kirimin air mineral 3 dus, 5 dus. Itu orang yang hatinya terikat sama masjid. Jadi kira-kira malam hari ini ustadznya ternyata sesuai dengan jadwal Ustadz Asnawi. Kira-kira buat transportasinya udah ada apa belum? Saya TF aja langsung ke ustadznya. Kayak gitu. Itu namanya orang yang hatinya terikat dengan nih, ada yang sentimen sama Ustadz. Ustadz kok matre banget. Lah kagak. Emang orang yang hatinya terikat dengan masjid nggak tega kalau melihat masjid terlantar. Ini kira-kira jamaah habis tarawih pada kehausan, ada nggak nih kopi sama tehnya? Ada, bapak ibunya pada berperan semuanya. Berarti semuanya orang yang mau memakmurkan masjid. Dan selamat bapak ibu, ini Masjid At-Taqwa ini akan menjadi kendaraan kita ketika nanti meniti Siratal Mustaqim. Seluruh bangunan di dunia ini akan dihisap oleh Allah. Rumah ibu, kontrakan ibu, apartemen ibu, mobil ibu, motor ibu, bapak akan dihisap oleh Allah. Illal masajid, kecuali masjid yang tidak dihisap oleh Allah. Masjid ini akan jadi kendaraan kita. Jadi begitu kita mau meniti sirat, masjid ini kita lagi panik, bingung kok sirat ini perjalanan sampai ribuan tahun baru nyampe. Ini tajamnya rambut satu dibelah 7. Ini dalam satu riwayat itu rambutnya malaikat Malik, Pak. Dibelah 7, tajamnya luar biasa. Kita lagi kebingungan, tiba-tiba At-Taqwa datang. Assalamualaikum. Perhatian kepada seluruh jamaah At-Taqwa Pesanggerahan RW 6. Tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Kepada bapak ibu yang merasa dulu nyumbang semen, nyumbang air mineral, kemudian ngikut ceramah juga di bulan suci Ramadan, dengerin tausiah ngikut tarawih berjamaah di Masjid At-Taqwa, dipersilahkan untuk memasuki Masjid At-Taqwa. Kami akan segera melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat sama sampaikan. Itu Masjid At-Taqwa akan memberikan apa-apa kepada kita. Di rumah-rumahnya kayak kurang percaya. Percaya apa enggak, Pak? Tadi itu improvisasi, hadisnya memang ada begitu, tapi enggak Rasulullah menjelaskan begitu ya. Memang kendaraan akan menjadi kendaraan jamaah kita yang mau memakmurkan masjid. Insya Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk semangat berjamaah di masjid kita. Jangan sampai masjid ini seperti kurung batang. Waktu mau bangun kurung batang, pada iuran gede-gedean. Yang duitnya banyakan, gua nyumbang 10 juta, biar stainlessnya yang bagusan. Gua nyumbang 5 juta, biar cepat rapi. Giliran kurung batang udah jadi, diumumin sama Pak Ustadz Imam. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kurung batang udah rapi. Silahkan yang urunannya paling gedean masuk duluan. Oh, gua pada nolak semuanya, kagak ada yang mau masuk kurung batang. Nah, masjid bukan kurung batang, Bapak Ibu. Masjid dibangun untuk kita makmurkan. Setuju? Ayo sholatnya berjamaah. Malu sama Allah ya, kita udah dikasih nikmat luar biasa. Maka syukuri dengan menambah ketakwaan kita kepada Allah, wabil khusus sholatnya berjamaah di masjid. Mau kurang apa lagi? Fabi ayyi ala rabbikuma. Ini masjid keren banget, ya AC-nya adem banget, tempatnya bersih banget, soundnya juga cakep banget. Yang adzan tadi anak kita suaranya merdu banget. Ya Allah, tuh bocah suaranya cakep amat ya. Mestinya kalau ada bocah adanya cakep begini disawer, Pak. Habis ini gocap itu kan lumayan. Ini ada adzan cakep begitu, anak-anak didimin baik. Ini nggak sedih, nggak banyak anak yang bisa adzan seperti itu. Ini kita kadang-kadang lebih tertarik biduan sih, nyawer kita ada biduan.
Padahal lagunya kayak gitu, kadang-kadang nggak nyambung. Baru akad nikah tadi pagi, pengantin dikasih lagu mabuk janda sama cerai muda, kan nggak nyambung. Iya. Lah ini adzan kayak tadi keren banget, cakep banget lah, kagak disawet. Habis adzan sawet tuh bocah biar pada semangat. Ntar Pak Ustadz yang nyawer, ya. Habis ini kalau bawa duit, kalau kagak ya mohon maaf saja. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Mohon Fatihah Pak sekali. Kita doa untuk diri kita dan keluarga semoga selalu sehat walafiat di Ramadan tahun ini bisa istiqomah beribadah kepada Allah, diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Dan yang kedua kita khususkan untuk orang tua kita, terutama pengurus dan jamaah Masjid At-Taqwa yang telah mendahului kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan seluruh dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.